Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji, perkenalkan, nama saya Budi Ismail. Saya merupakan guru PAI di SDN 53 Sibuhung, Kecamatan Lubu Basung, Kabupaten Agam. Dan saya juga merupakan seorang mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk itu, saya minta kepada Bapak dan Ibu penguji untuk memberikan masukan dan sarannya agar saya dapat lebih maju untuk kedepannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum belajar, marilah kita bersama membaca doa sebenarnya terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Diki. Pada tua Diki, silakan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa birisalatin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi
Bapak akan mengecek kehadiran kita dan kemudian sebelum Bapak absen, Bapak akan melihat kesiapan kita untuk belajar, kerapiannya, apakah ada sampah atau di meja masing-masing, tolong dilihat, kemudian dirapikan, pakaiannya pada berapi. Nah, sudah. Nah, jadi apakah absen, tolong dijelaskan bagi yang nama yang dipanggil, tolong dijawab ya. Nah, pertama Azmi, Mutia, Ada Pak. adik semuanya? Alhamdulillah, adik semuanya kita. Alhamdulillah. Jadi baik. Sekarang sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, alangkah baiknya lagi kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Surat apa yang ingin dibaca? Atin. Ya, oke, silakan. Bismillah. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti atau menyanyikan lagu Profil Pancasila serta ikuti gerakannya, ya. Semangat. Baik. Jadi sebelum kita masuk pada materi tentang beriman kepada Rasulullah, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, ada nggak yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada. Apa pelajaran sebelumnya? Surat Atin. Tentang surat Atin. Apa itu arti dari Atin itu? Buah tin dan buah zaitun. Jadi Atin jadinya surat buah tin ya. Jadi jumlah dari surat Atin itu ada berapa? 8 ayat. Bagus. Sebelum kita masuk pada materi kita tentang beriman kepada Rasulullah, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu pengetahuan kita tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada iman? Tahu kan? Jumlahnya? Dapat kan beriman itu? Dapat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu nanti anak-anak semua dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul itu secara benar. Kemudian dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul itu, apa-apa saja itu sifat-sifat Rasul. Nanti ada pembagiannya. Kemudian
bisa juga menjelaskan tujuan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Kemudian dapat mencontoh dari sikap Rasul tadi, ada sikap berani, jujur, dan lain sebagainya, amanah, dan lain sebagainya. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini, itu tujuannya. Jadi kita bisa pertama menjelaskan apa itu arti iman, kemudian bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin tahu sejauh mana kemampuan anak-anak di sini tentang materi kita pada hari ini. Nah, itu ada pembuatan linknya di depan. Nah, yang akan Bapak bagikan di grup WA kita. Karena di sekolah kita tidak ada memiliki jaringan, jadi Bapak bagikan kertasnya. Ya, tidak jawab sekarang. Nanti bagi yang ada jaringan di rumah, dijawab di rumah. Nah, jadi tolong isi kolom-kolom di situ pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab. Itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang materi pada hari ini. Ada yang ada buku cara menjawabnya? Boleh bertanya? Ada? Tidak? Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, silakan ditentukan depan. Nah, baik. Selanjutnya kita sekarang akan memperhatikan tayangan video yang akan Bapak tampilkan di depan. Jadi tolong diperhatikan video sumber belajar tentang materi kita pada hari ini. Tolong diperhatikan, nanti ada kaitannya dengan diskusi kita nanti. Materi kita yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita akan masuk pada pengertian dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul itu artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Utusan Allah yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul itu artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, anak-anak Bapak, jadi iman artinya percaya. Iman Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat wajib bagi rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Apa saja itu sifat-sifat yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul? Ya, bagus, ada 4 macam.
Yang pertama, sidik. Apa itu sidik? Benar. Ada Kristus yang soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, yang lain Muhammad. Yeay, semuanya hebat sekali. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, baik. Itulah nyanyi dari 25 Nabi dan Rasul. Semoga kita bisa menghafalnya. Baiklah anak bapak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kita pelajari tadi dapat kita pahami dan kita cerna dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang kita dibagi menjadi 3 kelompok. Dari kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah materinya tentang sifat-sifat Rasul serta 25 Nabi dan Rasul. Jadi dalam kelompoknya, kelompok 1, pilih siapa yang menjadi ketua, 2, 3, kemudian pilih menjadi siapa yang pengen jadi ketuanya di kelompoknya 7. Nah, jadi kita bahas materinya yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul, dan serta 25 Nabi dan Rasul. Dan jadi ini ada kertas karton. Lalu kita di sini bagi anak-anak semua, tolong didiskusikan tentang materi kita masing-masing. Nah, tolong dibuat di kertas karton yang bagian ini. Ya, perwakilan dari kelompoknya ambil ke depan. Perwakilan. Jadi kelompok 1 materinya tentang apa? Sebutkan. Tentang sifat mustahil bagi Nabi. Sifat mustahil bagi Nabi. Nomor 2, 25 Nabi. 25 Nabi. Nomor 3, Sifat wajib bagi Rasul. sifat wajib bagi Rasul. Jadi caranya di situ kan ada tuh kertas-kertas yang ada tulisan-tulisannya, kemudian ditempelkan sesuai dengan pasangan-pasangannya. Kemudian yang kelompok yang ini 25 Nabi diskusikan, urutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nabi yang pertama siapa sampai Nabi yang terakhir. Ditempel sesuai dengan urutannya. Kemudian yang ketiga tentang sifat apa ini? Yang ketiga sifat wajib ya. Sifat wajib. Nah, cari pasangannya. Itu kan ada pasang-pasangannya. Cari, cocokkan sesuai dengan pasang-pasangannya. Ditempel. Nah, tolong diskusikan, jangan sendiri-sendiri. Jadi ini kerja kelompok ya. Tolong diskusikan per kelompok. Nanti dengarkan instruksinya. Nanti setelah dibuat, setelah didiskusikan, nanti akan ditampilkan ke depan. Cukup yang mewakili menampilkan. Misalnya kelompok 1 menampilkan 1 orang saja yang menampilkan ke depan hasil diskusi dan hasil karyanya. Kemudian nomor 2 1 orang saja. Nah, setelah itu dengarkan. Setelah ditampilkan, duduk kembali. Nanti kelompok lain akan bertanya kepada kelompok yang terakhir. Paham? Nah, jadi proyek atau hasil karya yang kita kerjakan akan Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengajarkannya dan diskusikan. Jadi kalau waktu habis, maka selanjutnya kita akan presentasikan hasil karyanya perwakilan ke depan. Ya, silakan lanjut.
kelompok yang satu, ada katanya? Nah, saya ingin bertanya, nah, kan, Bang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Nah, baik, akan kita tampilkan ke depan lagi hasil karya atau proyek yang sedang kita diskusikan dan kita kerjakan. Kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Ada? Oke, kelompok satu dulu. Silakan, mewakili satu orang saja. Nah, diperlihatkan hasil karyanya dengan teman semuanya. Baiklah teman-teman, ini hasil karya kelompok 1. Khianat artinya berkhianat, balada artinya bodoh, kitman artinya menyembunyikan. Sudah. Nah, baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, terima kasih sudah bergabung, silakan duduk tempat. Nah, kalian ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan 3? Ada Pak? Nah, kelompok 3 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya kelompok 1. Nah, baik, lanjut. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Rasul? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya sifat yang tidak harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, beri tepuk tangan baru. Nah, baik. Kelompok berapa lagi yang ingin tampil? 2, ya. Kelompok 2 silakan. Yang mewakili. Inilah hasil karya diskusi saya dengan teman-teman dari kelompok 2. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Syuaib, 14 Musa, 15 Harun, 16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas,
20 Ilyasan, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Muhammad. Nah, terus beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, baiklah, itulah penampilan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 1 dan 3, ada tak yang ingin ditanyakan? Nah, silakan kelompok 1. Siapakah nabi yang paling ganteng? Setelah saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah Nabi Yusuf. Untuk kelompok 2. Baiklah, selanjutnya tinggal satu kelompok lagi yang akan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu kelompok 3. Ya, baik, pada kelompok 3 silakan menampilkan hasil karyanya dan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Nah, perlihatkan kepada teman-teman terlebih dahulu. Perlihatkan hasil karyanya. Nah, itu dia. Inilah hasil karya dari kelompok 3. Inilah hasil diskusi saya dan teman-teman saya dari kelompok 3. Nah, silakan dipresentasikan kepada teman-temannya. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya jujur. Tabligh artinya menyampaikan. Watana artinya cerdas. Amanah artinya dipercaya. Nah, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi dari kelompok 1 sampai 3 sudah menampilkan hasil karyanya masing-masing. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 2, ada nggak pertanyaan untuk kelompok 3? Ada Pak. Silakan. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana jika seorang rasul tidak memiliki sifat tabligh? Nah, kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, maka dia tidak bisa dikatakan nabi atau rasul karena rasul wajib memiliki sifat tabligh. Nah, beri aplaus pada kelompok 3. Nah, baik. Sekarang sudah tampil semua kelompok dari 1 sampai 3 telah tampilkan hasil karyanya masing-masing. Jadi karyanya sangat bagus-bagus dan sangat menarik. Kemudian sekarang Bapak ingin mengasih reward atau apresiasi kepada mana hasil karyanya yang paling bagus di antara 1 sampai 3. Jadi setelah Bapak nilai secara singkat, nah, hasil karya yang menurut Bapak yang bagus yaitu kelompok 2. Nah, baik, tempo semangat. Baiklah, setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kita, sekarang Bapak ingin menanyakan pada anda semua, ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah kita pelajari tadi? Silakan, kelompok 2. Apa maksudnya rasul itu memberikan kabar gembira kepada umatnya? Sebelum Bapak jawab, ada nggak yang bisa menjawab dari
kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi arti dari rasul tadi apa? Utusan Allah. Jadi iman kepada rasul itu maksudnya apa? Percaya kepada utusan Allah. Baik wahyu yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul, kita harus wajib percaya. Kemudian tujuan utusan rasul tadi apa tadi? Untuk menyampaikan kabar baik atau kabar gembira bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Kemudian kabar peringatan bagi siapa? Bagi manusia yang tidak mau mengerjakan amal baik atau perintah dari bagus semuanya. Nah, jadi sekarang selanjutnya untuk lebih mantap lagi materi kita, sekarang Bapak ingin mengasih tes kepada anak-anak semua. Itu namanya tes formatif untuk apakah anak sudah paham tentang materi atau belum. Nah, ini ada tes formatif. Nah, mewakili saja ke depan. Semuanya mewakili satu-satu. Sudah semuanya? Nah, baik. Tolong dijawab itu tes formatif untuk mengetahui sejauh mana kita paham dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, silakan jawab. Silakan untuk depan.